Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev Minggu 22 Januari 2023 waktu setempat menyampaikan jika Badan Anti Korupsi Ukraina atau National Anti-Corruption Bureau of Ukraine atau NABU telah menangkap dan menahan Wakil Menteri Infrastruktur Vasyl Lozinski. Ia dituding menerima suap $400.000 Amerika Serikat dalam pengadaan pembangkit listrik. Korupsi itu diduga terjadi kala Ukraina harus membeli banyak pembangkit listrik di tengah pemadaman massal akibat perang. Сьогодні Кабмін України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливости. Dua media Ukraina, Kiev Independent dan Pravda, pada Minggu menyebut Lozinski telah menerima suap sejak September 2022. Kala itu, Ukraina mulai harus memperbaiki infrastruktur kelistrikannya yang disasar rudal-rudal Rusia. Hingga kini pun sebagian besar pembangkit dan jaringan distribusi listrik Ukraina belum semua pulih. Kementerian Infrastruktur Ukraina mengumumkan Lozinski telah diberhentikan. Kementerian mendukung penyelidikan NABU dan siap bekerja sama sepenuhnya untuk mengungkap kejahatan di suasana perang. Dalam kesempatan yang sama, Zelensky pun mengungkapkan tidak lepas tangan terhadap masalah-masalah internal yang terjadi di negaranya, meskipun perhatian paling besar tetap fokus pada penanganan perang yang tak kunjung usai. Звичайно, зараз основна увага – це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу, не чую, що говорять в суспільстві на різних рівнях, як на центральному, так і в регіонах. Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Hampir 1 tahun sudah perang Rusia-Ukraina berlangsung. Sejumlah pihak justru pesimistis perang bisa berakhir di tahun ini. Bahkan Ukraina diragukan bisa merebut kembali wilayah yang telah diduduki Rusia, ditambah pejabat pemerintahan setempat banyak yang mengundurkan diri. Kondisi ini diperparah saat Ukraina tak kunjung mendapat bantuan persenjataan memadai dari negara-negara sekutunya. Di sisi lain, berbagai kebijakan dalam negeri juga tidak mendukung pasukan di garis depan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, menyebut perang Ukraina tidak akan berakhir karena kemenangan secara militer oleh salah satu pihak. Perang Rusia-Ukraina semestinya diselesaikan lewat perundingan. Karena itu, Amerika Serikat dan sekutunya berusaha memperkuat posisi Ukraina di meja perundingan. Cara yang dapat ditempuh antara lain dengan memasok persenjataan bernilai miliaran dolar Amerika Serikat ke Ukraina. Sayangnya, sebagian persenjataan yang diidamkan Ukraina tak kunjung diberikan. Dalam pertemuan 50 negara pemasok persenjataan ke Ukraina pekan lalu di Jerman, tidak ada kesepakatan soal tank. Amerika Serikat dan Jerman justru menolak memberikan tank berat buatan mereka ke Ukraina.